Kelompok teroris harus terus diwaspadai. Kita, masyarakat, menganggap situasi pandemi ini sebagai ujian. Tapi menurut BNPT, kelompok teroris berpikir inilah waktu yang tepat untuk menyerang karena aparat energinya dikerahkan ke pandemi. Bendera setengah tiang dikibarkan di halaman Mapolsek Daha Selatan, Kalimantan Selatan sebagai tanda duka cita atas tewasnya Brigadir Leonardo Latu Papua akibat serangan teror oleh terduga teroris Senin dini hari kemarin. Pelaku penyerangan yang berusia 19 tahun tewas ditembak setelah menyerang anggota Polsek Daha Selatan menggunakan pedang katana. Polisi masih terus mendalami motif pelaku penyerangan. Polisi menyebut terduga teroris adalah seorang lone wolf, artinya tak tergabung dalam jaringan terorisme. Nah, memang kalau berbicara terorisme, radikalisme, ini satu tema yang menarik hari ini, di mana kalau kita lihat sejak awal pandemi, radikalisme dan terorisme menjadi salah satu concern dari kita semua, di mana kita sesungguhnya khawatir ketika masyarakat dalam kondisi pandemi dan sulit secara kebutuhan ekonomi dihadapkan oleh situasi teror gitu ya, di mana teror itu kan sendiri kan ada kemudian menimbulkan ketakutan publik gitu. Nah, memang kalau kita lihat di awal pandemi, beberapa kasus yang terjadi itu terlihat sekali upaya untuk menakut-nakuti, seperti ketika awal pandemi bahwasanya akan muncul 40 hari kemudian kabut hitam yang itu kemudian memprovokasi dan bagian dari propaganda. Ada beberapa orang yang menjual rumahnya, rela menjual rumahnya untuk mempersiapkan adanya kabut itu. Lalu kemudian di era awal pandemi juga di media sosial kelompok ISIS, kita tahu ISIS sudah tumbang dan mereka saat ini lebih banyak beroperasi di media sosial. Maka kemudian ada yang memunculkan online khilafat gitu ya, kekhalifahan secara online. Nah, itu jelas sekali mereka menyerukan untuk serangan teror di era pandemi. Nah, ini salah satu hal yang menurut hemat kami perlu diantisipasi secara lebih dini, karena jangan sampai masyarakat yang dalam kondisi kesulitan secara ekonomi lalu kemudian dihadapkan oleh persoalan-persoalan ketakutan-ketakutan berakibat dari serangan teror gitu ya. Hari ini menjelang bulan suci Ramadan, ada alasan teologis, ada alasan historis, di mana pelaku teror ini ingin mencari glorifikasi dari aksi kekerasannya. Jadi momentum bulan suci Ramadan biasanya digunakan untuk itu. Oleh karenanya patut kita waspada di bulan suci Ramadan ini dan di situasi COVID adanya aksi terorisme di Indonesia. Lalu bagaimana cara masyarakat untuk bisa tidak ikut serta atau tidak mendukung? Pertama, bijak dalam melihat media sosial. Hari ini yang kita bisa lihat kan jangan sampai masyarakat mudah sekali melakukan posting, like terhadap dan komen atau share terhadap status-status atau di media sosial yang cenderung ingin melakukan tindakan kekerasan misalnya. Yang kedua, tidak bergabung dengan tidak bergabung ke media-media tertentu yang tidak toleran terhadap perbedaan misalkan. Nah, ini juga penting ya. Imbauannya yang menurut saya juga tak kalah penting adalah bagaimana keluarga sebagai unit sosial di masyarakat yang terkecil itu juga bisa menumbuhkan pembelajaran media sosial yang baik di keluarga. Ini salah satu poin penting juga, di mana kasus-kasus terorisme, kasus-kasus orang ikut terlibat dalam aksi teror, sebetulnya juga salah satu faktornya adalah faktor keluarga. Yang tak kalah penting sebetulnya juga pendidikan kebangsaan. Nah, bagaimana pendidikan kebangsaan ini juga dimulai dari keluarga. Yang paling penting adalah berkomunikasi antara satu dengan yang lain sehingga terjadi kohesi sosial yang baik di masyarakat
Kira-kira itu. Terima kasih.